Oke? Jika kalian nyampe sini tapi belum nonton seriesnya dari awal, silakan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu. Nah, jika udah, yuk kita lanjut. Film Wrong Turn Foundation tahun 2021 ini berbeda dari series film Wrong Turn 1-5, bahkan dengan yang ke-6 sekalipun. Ini lebih ke cerita baru, karena memang dalam film ini kalian gak bakal ngeliat 3 balbale bersaudara lagi ataupun adegan mantap yang menjadi ciri khas film Wrong Turn. Ya, meskipun penyebab masalah utamanya sama, yaitu karena salah belok atau melanggar jalan. Pada intinya mengisahkan tentang 3 pasang remaja pendaki yang dimabuk asmara, kemudian tersesat dan bertemu manusia rusa. Loh. Kok manusia rusa? Bukannya balbale? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kupas. Adegan diawali dari seorang ayah bernama Scott yang sedang mencari anaknya yang bernama Jen di sebuah kota kecil. Dia mendatangi kantor polisi setempat dan mengabarkan jika anaknya yang pergi mendaki sudah 6 minggu lebih tidak pulang ke rumah. Dan kabar terakhir yang dia terima, anaknya berada di daerah tersebut. Tapi Scott tidak mendapatkan informasi apapun dari polisi itu. Justru polisi mengatakan kalau hal seperti itu memang sering terjadi pada anak remaja yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, dan nantinya mereka juga akan kembali ke rumah dengan sendirinya. Merasa tidak puas dengan keterangan polisi, Scott lanjut mencari ke tempat penginapan. Namun tetap saja petugas yang ada di sana mengatakan jika tidak tahu informasi tentang anaknya yang hilang. Sepertinya petugas itu tahu, tapi dia berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Scott yang semakin gelisah mulai berjalan dan berhenti di bar atau tempat hiburan malam gitulah. Lalu menanyakan pada orang-orang yang ada di sana. Dia bertemu Pak Tua bernama Nate yang mengatakan jika ia pernah melihat anaknya. Namun dia terlihat kesal saat mengingat kelakuan para remaja itu. Nate mengatakan kemungkinan anaknya pergi ke gunung dan dia menyarankan agar Scott pulang saja karena jika memang para remaja itu tersesat di sana sudah dipastikan tidak akan bisa ditemukan dan pasti sudah mati dimangsa penghuni gunung. Si ayah tidak percaya dan akan terus mencarinya. Adegan beralih ke 6 minggu sebelumnya. Tepat saat Jen dan teman-temannya sedang mengendarai mobil. Jen dan kekasihnya Darius, Mila dan pacarnya Adam, serta pasangan Maho, Louis dan Gary pergi menuju kota kecil di Virginia. Di tengah jalan, ban mobil mereka tiba-tiba bocor. Dengan rasa hormat dan santuy, Darius membiarkan Jen pacarnya yang mengganti ban mobil itu. Aduh, mendingan tuh pria-pria pada beli skincare lalu rebahan aja dah sono di tengah aspal. Gak guna banget dah. Tanpa mereka sadari, ada sosok misterius yang mengawasi mereka dari balik pepohonan hutan. Setelah selesai diganti, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kota kecil yang kelihatan sudah maju namun penduduknya sedikit dan sepi. Mereka menginap di hotel tempat ayah Jen datang di awal tadi. Benar kan? Gak beres tuh ibu-ibu penjaga. Ketika Jen berkata jika dia baru pertama kali ke sana dan akan mendaki, ibu hotel memperingati agar Jen tetap berada di jalur daki karena tanah di sana tanah pemangsa. Wah, ada apa ya? Malamnya, mereka pergi ke bar dan bersenang-senang di sana. Pak Tuan Nate menegurnya dan memperingati mereka tentang pendakian yang akan mereka lakukan. Namun mereka menghiraukan dan justru Adam bertindak tidak sopan. Para remaja itu bertingkah sok pintar dan sok tahu melebihi penduduk asli sana. Hal itu yang membuat Nate kesal. Saat hendak pulang, dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tampak mencurigakan berdiri di samping mobilnya yang terparkir. Adam yang merasa gerak-gerik sosok itu mencurigakan, melemparnya dengan botol alkohol sambil mengatakan kata-kata kotor hingga sosok itu pergi. Sesampainya di hotel, Jen menelpon ayahnya, namun tidak aktif. Dia meninggalkan pesan tentang rencananya esok pagi sekaligus memberikan kabar tentangnya. Setelah itu, dia masuk ke kamar dan mengobrol dengan kekasihnya. Pada intinya, Darius ingin orang-orang di dunia ini bersikap adil dan ramah tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kedudukan. Ya, itu karena dia sendiri sebagai keturunan orang yang berkulit hitam kerap dibully dan dianggap rendah sama orang rasis. Hal itu membuat Jen tambah terpesona, lalu mereka bercocok tanam yang disaksikan oleh bayangan misterius dari luar jendela.
Pagi harinya, sebelum berangkat mendaki, Jen yang tengah jogging bertemu dengan wanita lusuh yang berjualan kerajinan tangan. Dia bernama Edith dan anak perempuannya yang pemalu bernama Ruti. Jen membeli kerajinan tradisional itu karena dia tertarik. Singkat cerita, mereka memulai pendakiannya dan pasangan itu menikmati keindahan alam di sepanjang jalan. Darius yang sok pintar dan sok tahu mengajak semuanya untuk pergi ke bangunan bersejarah yang mengharuskan keluar jalur. Menurutnya, di sana ada bangunan tua yang mempesona. Meski Jen menolak karena teringat pesan penjaga hotel, namun karena rayuan kekasihnya dia akhirnya setuju. Mereka mulai membuntuti Darius tanpa mengetahui jika sebenarnya Darius hanya sok tahu. Setelah berjalan sekian lama, bahkan Mila hampir celaka, akhirnya Darius menyerah dan meminta semuanya kembali ke jalur. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh. Mila yang hobi selfie dan ngevlog mengarahkan kamera ponselnya ke sumber suara itu. Tiba-tiba saja ada sebongkah kayu besar yang menggelinding menuju ke arah mereka. Mereka pun terpencar lari terbirit-birit, tapi untungnya tidak ada yang keluar cepirit. Sampai akhirnya batang kayu besar itu mendarat di tubuh Gary yang terjebak dan terhimpit. Seketika Gary yang awalnya manusia berubah menjadi Gary geprek, dan yang lainnya mengalami luka-luka. Louis sebagai calon istri apa suami ya? Udahlah, pusing gua mikirnya. Tentu saja terpukul melihat kondisi kekasihnya itu. Mereka sempat ribut dan Jen melihat sosok misterius di balik pohon. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang. Mereka memasang tanda di sana dan segera pergi mencari bantuan untuk mengangkat jasad Gary. Malam pun tiba dan hujan turun dengan derasnya. Mereka masih terus berjalan. Louis lalu emosi dan meminta mereka semua, khususnya Darius, supaya mengaku saja jika mereka sedang tersesat. Adam lalu menenangkan dan memeluk Louis. Kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana karena cuaca buruk hingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Tengah malam, Jen terkejut bangun ketika mendengar suara petir dan dia melihat sosok misterius lagi yang berdiri di luar tenda. Namun ketika diperhatikan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Pagi harinya, mereka dikagetkan dengan menghilangnya Mila dan ditambah fakta ternyata mereka tidur di atas kuburan kuno. Dan satu lagi, semua ponsel mereka tiba-tiba menghilang. Adam semakin khawatir dengan nasib Mila ketika Jen buka suara soal sosok misterius yang ia lihat tadi malam. Mereka pun mulai mencari Mila. Jen menemukan Ruti ada di sana, namun Ruti kabur karena takut dengan Adam yang ngomongnya gegas. Saat mereka mengejar Ruti, kaki Adam tersangkut rantai dan tiba-tiba menariknya dengan cepat ke sebuah lubang. Darius hendak menolongnya dengan masuk ke dalam lubang itu, namun ternyata sangat berbahaya karena ada binatang hewan ular. Darius dan Jen sempat berdebat antara menyelamatkan Adam atau mencari bantuan. Namun kali ini Jen tidak ingin menuruti perkataan Darius lagi yang sepertinya hanya omong kosong. Jen meninggalkan jejak di sana lalu mengajak mereka pergi. Mereka menemukan gubuk yang di dalamnya berisi peralatan berburu khas psikopat dan juga barang rongsot yang sepertinya milik pendaki-pendaki sebelumnya yang juga bernasib sama dengan mereka. Mereka lalu melihat dua orang memakai tengkorak rusa membawa Adam. Darius yang merasa bersalah dan berpikir Adam dalam bahaya segera menyergapnya. Kemudian terjadi miskomunikasi antara Darius, Jen, Louis dengan dua sosok misterius yang menggunakan bahasa daerah pegunungan itu. Obrolan mereka tidak nyambung dan hanya sia-sia. Tiba-tiba dari belakang Adam memukul salah satu sosok itu hingga meninggal dengan kepala hancur karena menganggap mereka jahat dan sudah membunuh Mila. Sementara yang satunya tiba-tiba menghilang dan tak disangka Mila datang dan memanggil Adam. Rupanya dia pergi pipis pagi hari dan dia bersembunyi tak bersuara ketika melihat dua manusia rusa itu. Jen pun shock karena mereka telah salah membunuh orang. Namun Adam dan Darius tak mau disalahkan dan tetap kekeh jika mereka orang jahat. Darius meminta supaya segera pergi meninggalkan tempat itu karena bisa saja kelompok manusia rusa itu datang lagi menyerang untuk balas dendam dan dia juga tidak mau berurusan dengan polisi. Mereka ribut dengan Jen di sepanjang jalan karena beda pendapat. Jen mempertanyakan moral teman-temannya yang akan kabur usai membunuh orang. Tiba-tiba Darius menginjak pemicu jebakan dan dia pun terluka. Adam pun membalikkan kata-kata Jen bahwa manusia rusa itu benar-benar orang jahat. Ketika melanjutkan perjalanan, Louis diculik oleh manusia pohon. Ya, selain manusia rusa, ada manusia pohon juga. Mantap sekali ini film, boy. Pada intinya manusia aneh yang muncul adalah manusia gunung. Gitu aja lah.
Mereka berempat pun segera berlari dan terpisah ketika mengetahui semua yang ada di sana bergerak dan muncul manusia rusa yang mengepung mereka. Mila yang mengejar Adam terjatuh ke dalam lubang yang sudah ada belasan kayu runcing menusuk tubuhnya. Dia meminta tolong pada Adam, namun kekasihnya itu malah meninggalkannya dengan alasan mencari bantuan. Usai Adam pergi, manusia rusa datang lagi dan melenyapkan Mila dengan panah. Adam berhasil ditangkap usai terkena jebakan, sementara Darius dan Jen yang bersembunyi di balik batu-batu besar akhirnya tertangkap juga. Mereka semua dibawa ke ruang bawah tanah gelap. Jen mengenal salah satu dari mereka adalah Edith yang sempat menjual gelang kerajinan tradisional di kota. Mereka berempat kemudian dibawa ke sebuah pemukiman dan masuk ke dalam ruangan pengadilan untuk diadili dalam kasus pembunuhan rakyat mereka yang bernama Samuel. Di sana sudah ada kepala suku yang bernama Venable, beberapa saksi dan penduduk setempat. Hobbs, saksi pertama, salah satu penduduk sana mengatakan kalau ia telah mengawasi mereka sejak pertama kali masuk ke daerah Virginia dan bersaksi jika mereka benar-benar bukanlah orang yang ramah, dan ternyata dia juga yang sudah dilempar botol oleh Adam di parkiran sambil melontarkan kata-kata kasar padanya. Kemudian saksi mata pertama kasus pelenyapan itu, Morgan, saudaranya Samuel, memberi kesaksian. Dia dan saudaranya pergi ke hutan untuk melihat perangkap rusa yang sudah mereka pasang dan mereka menemukan Adam pingsan di sana. Kemudian membantunya keluar lalu hendak membawanya ke tempat aman di mana mereka terakhir kali melihat Adam bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Darius dan yang lainnya. Lalu Samuel dipukul dari belakang oleh Adam hingga tewas. Dengan begitu Adam menjadi terdakwa. Kepala suku lalu meminta kesaksian dari Jen mewakili teman-temannya. Apakah benar Adam yang sudah membunuh Samuel? Edith menyarankan supaya Jen berkata jujur, namun Jen memberikan kesaksian palsu dan mengatakan tidak demi membela temannya. Hal itu membuat Edith menangis karena kecewa, sebab sebelumnya ia mengenal sosok Jen sangat baik dan ramah, tapi ternyata dia membela seorang pembunuh. Kepala suku lalu memanggil saksi mata ketiga, yaitu si bocil Ruti, yang ternyata mengawasi Jen dan teman-temannya di sepanjang perjalanannya. Dia bertanya pada Ruti siapa yang sudah membunuh Samuel, dan Ruti pun menunjuk Adam. Jen angkat bicara jika itu bukanlah pembunuhan, tapi bentuk pembelaan diri, karena mengira mereka orang jahat. Kepala suku bertanya kembali, kenapa Jen bisa menganggap mereka orang jahat, padahal sebelumnya ia sempat bertemu dengan salah satu penduduknya, yaitu Edith. Jen menjawab karena mereka memakai kepala rusa seperti monster yang berdarah-darah. Kepala suku pun menjelaskan jika itu adalah pakaian memburu, dan setiap pemburu akan memakai pakaian yang sejenis untuk menghindari hewan buruannya lari karena mencium aroma manusia. Pengadilan pun memutuskan Adam bersalah atas kasus pelenyapan nyawa dan dijatuhi hukuman mati. Sementara Jen, Darius, dan Louis mendapat hukuman kegelapan atas kesaksian palsu. Adam yang panik dan ketakutan menyandera Ruti dan meminta mereka melepaskan dirinya juga teman-temannya jika ingin Ruti selamat. Namun tidak berlangsung lama karena penduduk sana segera meringkus Adam. Kemudian mereka dibawa ke ruang eksekusi. Di sana, Jen memohon pada kepala suku agar jangan bertindak biadab. Dia menawarkan uang sebagai tebusan, namun kepala suku menolak dan mengatakan jika orang-orang di sana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tak membeda-bedakan manusia dari ras, harta ataupun kedudukannya. Mereka kaya dari sumber daya alamnya dan hidup dengan damai. Dan kepala suku itu pun menghabisi Adam dengan kayu dan cara yang sama seperti ketika Adam membunuh Samuel. Mereka bertiga lalu dibawa untuk menjalani hukuman kegelapan. Karena Louis memberontak, dia menjadi yang pertama. Hukuman kegelapan yang dimaksud adalah dibakar matanya hingga buta lalu dilempar ke lorong gelap. Dan saat giliran Darius, Jen memohon agar mempekerjakannya saja. Kepala suku setuju usai mempertimbangkan perkataan Jen. Kemudian dia bertanya, lalu apa yang bisa Jen lakukan untuk mereka? Jen pun berkata jika dia bisa melakukan apa saja. Wajahnya cantik, tubuhnya gemoy dan sehat, bisa menghasilkan keturunan yang kuat alias bersedia diperistri. Kepala suku pun menyetujui tawaran Jen yang membuat Darius panas, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Darius dijadikan partner mereka, sementara Jen dibawa Edith menuju rumah kepala suku untuk diperistri dan dicocol. Adegan beralih ke Scott, ayahnya Jen yang terus mencari Jen. Dia berhenti di bar untuk makan, lalu si penjaga hotel datang menghampiri dan mulai buka suara.
menceritakan jika anaknya memang sempat menginap di hotelnya. Dari penjaga itu, Scott mendapat informasi bahwa zaman dulu sebelum terjadi Perang Dunia, ada sekelompok masyarakat yang pergi dan bermukim di pegunungan itu untuk menjaga tradisinya. Dan orang-orang itu berpikir saat negara mengalami keruntuhan, mereka akan membangun sebuah negara baru di sana yang mereka sebut sebagai The Foundation. Wanita itu mengatakan siapapun yang ingin pergi ke tempat itu tidak akan bisa kembali dalam keadaan hidup ataupun mati. Penduduk kota tidak melapor polisi karena cerita itu seperti cerita hantu. Ada, tapi tidak semua orang bisa melihat, menemukan, dan tidak semua orang bisa mempercayainya. Tanpa disadari, obrolan mereka diketahui oleh si pria tua Ned, sehingga ketika pulang dari bar, Ned dan teman-temannya menghajar sekaligus memberi peringatan pada Scott supaya jangan pergi ke tempat itu. Namun sebagai seorang ayah, sudah tugasnya menjaga dan melindungi anaknya. Pagi hari, usai menginap di hotel si wanita tadi malam, dia tetap nekat dan pergi menyusul ke gunung mencari putrinya. Si pemilik hotel yang khawatir membawa Scott ke saudaranya yang pemburu, dan saudaranya itu bersedia membantu Scott jika dia dibayar karena dia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Setelah membayar, Scott beserta saudara si pemilik hotel dan temannya mulai melakukan pendakian. Kedua pemburu itu berhasil mengetahui jebakan-jebakan di sana, namun tidak berlangsung lama karena mereka berdua akhirnya tewas mengenaskan akibat jebakan-jebakan berikutnya. Scott yang sendirian mengambil senjata lalu melanjutkan pencarian putrinya. Dia berhasil menemukan pemukiman itu, tapi dia tertangkap dan yang menangkap dia adalah Darius, calon mantunya. Gak jadi bibip-bibip calon mantu dah. Darius seakan tak mengingat calon ayah mertuanya karena kemungkinan otaknya sudah dicuci oleh penduduk sana. Scott pun mulai dikepung, dan saat Scott mengancam mereka dengan tembakan untuk membela diri, seseorang memanahnya yang ternyata adalah Jen, putrinya. Scott pun heran, bagaimana bisa putrinya melukai dirinya. Kepala suku pun datang ke sana dan menjatuhkan hukuman kegelapan pada Scott karena sudah berani menyelinap ke pemukimannya, dan dia akan dieksekusi pagi hari. Di kamar, kepala suku bertanya pada Jen, kalau dia ayahnya, kenapa dia melukainya? Jen berkata jika dia sudah memilih menjadi penduduk sana, kemudian berlanjut ke adegan cocor bebek. Tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, Jen berusaha membawa kabur ayahnya, dan ternyata Jen melakukan itu semua untuk meyakinkan penduduk sana, karena jika tidak, mereka akan curiga dan menghabisinya. Ketika mencoba kabur, Jen bertemu Darius dan mengajaknya pergi juga. Namun Darius memilih untuk tetap tinggal dan menjadi bagian dari penduduk sana. Karena di sana ia seperti mendapatkan apa yang dia impikan selama ini, seperti yang sudah ia ceritakan pada Jen sebelumnya. Darius meminta mereka segera pergi. Mereka pun mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun gerbangnya dikunci. Jen melihat Ruti dan menanyakan apakah ada jalan keluar lain untuk menuruni gunung. Ruti membawa Jen dan ayahnya ke lorong tempat orang-orang menjalani hukuman kegelapan. Jen mengajak Ruti untuk pergi, namun Ruti menolak dan segera pergi saat diketahui oleh Morgan. Beruntung, Scott masih menyimpan pistol dan berhasil melenyapkannya. Mereka pun mengambil obor dan masuk ke lorong itu. Di sana, banyak sekali orang-orang buta yang bertindak seperti zombie, memakan dagingnya sendiri. Hal itu membuktikan jika orang-orang gunung itu pasti sudah sering melakukan hal seperti yang dialami Jen dan teman-temannya. Di sana, Jen juga melihat temannya, Louis, dengan kondisi yang memprihatinkan. Jen yang tidak tega terpaksa membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya dan melanjutkan perjalanan. Mendengar suara tembakan, dua manusia rusa segera memeriksa ruangan itu dan mendapati tubuh Louis sudah dimakan oleh penghuni lorong gelap itu. Jen dan ayahnya mendapati tebing curam. Tiba-tiba, Edith menyerang Jen dan terjadi perkelahian. Mereka berdua jatuh ke jurang dan Edith meninggal karena mendarat di bebatuan dan tertimpa tubuh Jen juga pisau yang menusuk dirinya. Saat mencari ayahnya, Jen bertemu orang gunung manusia rusa itu lagi. Dan Jen menonaktifkan nyawanya dengan menusuk-nusuk menggunakan pisau. Ayahnya datang dan menenangkannya. Mereka terus-terusan diserang sampai akhirnya melihat cahaya terang yang ternyata adalah Ned dan beberapa orang kota. Ned mengatakan jika dia ke sana untuk membantu. Rupanya Ned juga muak dengan manusia gunung itu karena telah mengambil keponakan kecilnya 6 tahun lalu. Ned memuji perjuangan Scott dan dia minta maaf sempat menghajarnya. Itu dia lakukan supaya Scott tidak pergi karena tidak
tidak ingin ada orang yang menjadi korban manusia gunung itu lagi. Tiba-tiba mereka diserang dan satu teman Nate berhasil dimusnahkan. Jen juga terkena tancapan pisau, namun beruntung ayahnya segera membawa Jen pergi sebelum kepala suku mengambil Jen. Nate melempar bom molotov ke arah kepala suku dan mereka melarikan diri. Sementara Venable, si kepala suku, dengan gagahnya tetap berdiri di tengah kobaran api, seakan-akan dirinya kebal api dan tidak dapat dikalahkan. Sementara Nate dan yang lain berhasil keluar dari gunung itu hingga fajar menyingsing. Beberapa bulan kemudian, Jen mendatangi ayahnya yang sedang bekerja untuk mengirim makanan. Dengan begitu, membuktikan jika mereka bisa melanjutkan kehidupan normalnya setelah kejadian itu. Saat pulang ke rumah, Jen dikagetkan oleh Ruthie dan seseorang yang sedang bercanda tawa dengan ibu dan adik-adiknya. Dia adalah Venable, si kepala suku yang mengaku sebagai John tetangga barunya. Jen pun bengong berdiri seperti patung. Venable mengucapkan selamat karena Jen hamil. Dia pun mual dan segera pergi ke toilet, lalu mengambil pisau dan mencoba melenyapkan Venable. Namun yang terjadi, si kepala suku menusuk ibu dan kedua adiknya. Jen yang marah menusuk kepala Venable dan dia pun tersadar jika ia sedang melamun. Merasa takut kejadian di lamunannya itu benar-benar akan terjadi, Jen menyuruh ibu dan kedua adiknya pergi karena dirinya dan John akan membicarakan bisnis. Mereka lalu mengobrol dan Venable meminta Jen untuk pulang ke Foundation karena sedang mengandung anaknya. Jen membuat kesepakatan jika ia bersedia untuk ikut dengan syarat Venable tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Venable pun menyetujui dan mereka segera pergi menggunakan limosin. Beberapa hari tinggal di pemukiman Foundation membuat Jen semakin jenius mengelabui orang-orang semacam Venable. Dengan kepintaran dan kecerdikannya, Jen berhasil membuat limosin itu oleng lalu menabrak dan dia menghabisi antek-antek Venable. Venable segera keluar dan berlari ketakutan. Apa yang terjadi? Sepertinya Jen telah mengancamnya dan dengan ilmu memburu yang ia pelajari di Foundation, dia berhasil melempar pisau pada Venable tanpa meleset. Dia pun berlari dan menghabisi si kepala suku. Kemudian, Ruthie datang mengulurkan tangan, lalu mereka bergandengan tangan, berjalan, dan tamat.